pertanyaan ini. Di ruangan ini saya pengen tahu siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan Pak. Jangan wakili orang lain, wakili diri sendiri saja. Yang tidak ngacung tak amini loh. Terima kasih. Berarti semua pengen masuk surga Pak ya? Karena banyak orang itu kaku Pak. Pertanyaan macam apa ini? Kenapa kaku? Karena surga sudah tidak penting bagi dia. Sudah tertutup dengan urusan-urusan dunia. Analoginya gampang. Waktu kecil Pak, kalau kita ditanya, cita-citamu apa? Nggak tanggung-tanggung, presiden. Ya, kalau anak SD ditanya, cita-citanya presiden. Orang satu kelas cita-citanya presiden semua. Nanti SMP ditanya cita-citanya apa? Menteri. SMA ditanya cita-citanya apa? PNS. Turun Pak. Lulus SMA bagaimana? Nganggur. Kenapa tidak berani mempertahankan cita-cita? Kalau cita-cita kita sekarang ada di surga, pertahankan Pak. Walaupun kita banyak dosa, pertahankan. Kebanyakan orang tidak bisa mempertahankan karena terlalu sibuk dengan dunia. Yang namanya hati ini sudah terisi dengan urusan-urusan dunia. Surga tidak penting. Sekarang tadi kita sepakat, kita mau ke surga, ya? Surganya surga apa Pak? Firdaus ya. Jangan tanggung-tanggung, surganya surga Firdaus. Walaupun nanti cementel di mana ya. Yang penting surga Firdaus. Berarti kalau cita-cita kita itu adalah surga Firdaus, berarti ini nanti kita kumpul semua ya Pak ya. Ingat-ingat Pak, samping jenengan ingat-ingat. Ingat kan? Berarti besok kita akan kumpul di surga Firdaus. Lah kita ini, saya ke Gunung Kidul, saya keliling ke Sumatera, punya tujuannya Pak, ke Bengkulu dan sebagainya. Itu butuh kendaraan, butuh tiket. Sekarang kita cek, kita mau ke surga Firdausnya Allah, sudah punya tiketnya belum? Kalau belum, itu berarti hanya angan-angan, bukan cita-cita. Kita cek pakai tiket menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu hafal Al-Quran? Belum ya? Belum. Kira-kira kapan hafalnya? Tadarus saja jarang. Oke, tidak apa-apa. Yang namanya ibu-ibu itu sudah sibuk dari pagi sampai malam ngurusi anak dan suami. Sibuk, mau apalan itu sulit masuk lah. Yang bapak-bapak dari pagi sampai petang jihad Pak, mencari nafkah untuk keluarga. Mau menghafalkan Al-Quran itu capek sekali. Biarlah tiket menghafal Al-Quran ini untuk anak-anak kita yang di pondok, anak-anak kita yang fokus menghafal Al-Quran. Allah Maha Kaya, kita pakai tiket yang lain. Kan banyak tiketnya ini. Kita pakai tiket sedekah Pak. Tapi sedekahnya seperti sedekahnya Rasulullah, seperti hembusan angin Pak. Hus, Rasulullah tidak sedekah. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Rasulullah punya binatang ternak sak gunung Pak, sak lembah. Ditanya itu punya binatang. Diminta, dikasih Pak. Nah sekarang kita mau ke surga Firdausnya Allah. Kira-kira sedekah jenengan sehari berapa juta Pak? Bukan sehari Pak ya, seminggu Pak ya. Seminggu sekali. Setiap hari Jumat, nominal terendah Pak ya. Jadi kalau kota itu ada 100.000 dan 2.000, yang dimasukkan yang 2.000. Sama di mana-mana. Tapi Firdaus Pak ya. Mau, karena ada orang Jawa itu bilang menungso itu menus-menus orang rumongso ya. Pengennya Firdaus diketeng 2.000. Tidak apa-apa Pak. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Pernah mendengar sebuah kisah, insya Allah sahih di Bukhari, dan kisahnya juga ada di Muslim tapi dengan kisah yang beda tapi maknanya sama. Pernah mendengar kisah seorang pelacur memberikan minum anjing Pak? Pernah ya? Itu sahih itu di Bukhari. Saat itu ada seekor anjing yang kehausan, hausnya haus akut sampai mau mati. Anjing itu menjulur-julurkan lidahnya ke sumur tapi nggak sampai-sampai. Saat itu banyak orang tahu, nggak peduli. Ada satu orang pelacur yang terketuk hatinya. Di dalam riwayat itu, pelacur itu selama hidupnya melakukan kemaksiatan. Jadi sudah pelacur selama hidupnya melakukan kemaksiatan. Kita masih mending kadang-kadang saja. Kadang-kadang baik. Kadang-kadang baik. Pelacur ini terketuk hatinya, kemudian mengambil dengan sepatunya dan penutup kepalanya diikat, diambilkan untuk mengambil air minum, dikasihkan si anjing.
dari apa yang dilakukan si pelacur itu turun ampunan Allah. Kalau saya tanya, teknisnya si pelacur tadi sulit atau gampang? Teknisnya gampang ya, cuman sepatu diikatkan, ngambil air, kasih anjing, dapat ampunan Allah. Beres Pak, rahmatnya Allah turun itu. Gampang ya. Bagi si pelacur itu suatu hal yang gampang, yang sederhana, biasa-biasa saja. Tapi bagi si anjing itu suatu hal yang luar biasa, karena dengan air minum itu dia bisa tetap berlangsung. Bapak Ibu sekalian sudah belajar yang namanya ilmu pencet gier-gier, tekan geter-geter tadi Pak, ilmu terapi tadi, termasuk bioelektrik. Itu gampang atau sulit? Bisa dibayangkan, jenengan sakit mencet dan gier-gier, berat mana dengan menghafalkan Al-Quran? Pencet gier-gier, tekan geter-geter, gampang nggak? Gampang ya? Sulit? Kasihan, berarti tangan jenengan bengkak-bengkak. Yang namanya refleks itu cuma mencet gier-gier, kok sulit? Bagi saya kok lebih sulit menghafalkan Al-Quran atau mengeluarkan uang jutaan rupiah tiap hari Pak ya? Cuma pencet gier-gier, tekan geter-geter. Gampang atau sulit? Yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang gampang, sederhana, biasa-biasa saja. Tapi bagi pasien yang gagal ginjalnya sembuh, diabetesnya sembuh, kankernya sembuh, itu suatu hal yang luar biasa. Ilmu yang sederhana tadi, ilmu pencet gier-gier, tekan geter-geter tadi, bisa untuk menjadi wasilah turunnya ampunan Allah seperti tuntunan tadi Pak. Syaratnya seperti pelacur tadi. Si pelacur tadi ketika memberi minum anjing pakai tarif enggak? Enggak pakai tarif ya? Enggak pakai tarif. Kemudian apakah si pelacur tadi memberi minum anjing, dia punya pemikiran suatu saat si anjing akan membalas jasanya? Enggak. Yang ketiga, ketika teknisnya si pelacur memberikan minum anjing itu dengan cara lembut atau kasar Pak? Kira-kira. Kalau nggak percaya silakan anjing itu diminum mukanya diginikan Pak. Apa yang terjadi? Copot kita Pak ya. Kalau nanti mau digigit ada triknya. Kalau dikejar anjing biar nggak dicopot kempolnya, jongkok. Ah itu triknya. Insya Allah nanti yang digigit lehernya. Bukan kempolnya Pak. Bercanda ya. Jadi insya Allah dari apa yang kita lakukan yang biasa-biasa saja ini, mulai sekarang ya, ketika mau menerapi jangan berpikir imbalan apapun. Berikutnya nerapinya dengan rasa kasih sayang, baik dia itu orang kaya maupun orang miskin. Yang kita harapkan hanyalah ampunan Allah, hanya rahmatnya Allah saja. Insya Allah amplop itu sudah disiapkan, nggak usah dengan pikir. Betul nggak Pak? Ngapain jenengan? Nggak tak mikir-mikir ke amplop, merapot mikir ke amplop, sudah disiapkan. Jangan mikir 100.000 sudah disiapkan, 20.000 mau ngapain? Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah pikirkan, itu sudah dipikirkan. Paham ya maksudnya Pak Benjaya? Mari, janganlah kita, mohon maaf sebagai seorang terapis, mulai sekarang segala sesuatu itu tidak harus dinilai dengan uang, tidak harus selalu itu dinilai dengan komoditi. Selama ini ilmu-ilmu terapi ini, mohon maaf, ranahnya ada di ranah profesi. Semuanya seperti ini ayo dibawa ke ranah dakwah karena mereka membutuhkan. Pelatihan-pelatihan yang ada yang mahal-mahal itu yang melakukan adalah LKP Pak, betul enggak? Orientasinya ini. Orang yang datang pun pasti orientasinya supaya dapat ini nanti bisa mengamal ilmunya untuk ini. Mulai sekarang mari, apalagi ilmu. Kalau ilmu saja dijadikan komoditi, berarti mereka semua itu menganggap guru hanya sebagai pedagang. Jangan berharap mendapatkan keberkahan ilmu dari guru yang seperti itu. Semuanya dinilai komoditi. Rusak Pak. Jiwa-jiwa kapitalis ini Masya Allah. Indonesia ini harusnya kurang apa ya untuk Islam? Coba cek. Hampir semua kampung ada masjid, hampir Pak ya, kecuali yang minoritas. Hampir semua kampung ada masjid. Hampir semua masjid di satu kampung itu ada TPA atau TPQ-nya. Betul nggak? Luar biasa, sarana keagamaan strukturalnya luar biasa.
belum lagi SDIT, rumah tafid, sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren, banyak di mana-mana. Ekonominya pun banyak sekarang mengadopsi ekonomi Islam, ekonomi syariah. Perbankannya BNI ada syariah, BRI ada syariah, Mandiri ada syariah. Pegiat anti riba banyak sekali. Pengajian ibu-ibu banyak hampir setiap kampung. Betul nggak? Harusnya kalau dengan keadaan seperti ini, harusnya negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harusnya. Tapi kok negara kita jadi ruwet, Pak? Tambah ruwet dan ruwet. Padahal akses keagamaan luar biasa. Karena saat ini yang saya sampaikan tadi, orientasinya tidak syiar, tidak dakwah, tapi orientasinya adalah uang. Kebanyakan seperti itu. Rasulullah bagaimana dulu berjuang, bagaimana Rasulullah mensyiarkan agama Islam. Bayangkan Pak, boten tanggung-tanggung dengan kelembutan hati Rasulullah itu memutuskan perang. Jenengan tahu arti perang? Perang itu, kalau jenengan tahu tinju, atlet yang sudah terlatih saja, misalnya Mike Tyson, itu 12 ronde itu udah capek. 12 ronde itu cuma 1 jaman. MMA, UFC sekarang yang ada, One Pride itu Pak, paling 3 ronde capek. Itu atlet. Jenengan bisa bayangkan bagaimana fisiknya Rasulullah, fisiknya para sahabat, perang berhari-hari. Bayangkan. Untuk apa itu? Untuk syiar agama Islam, supaya umat ini ngerti tentang agama Islam, supaya umat ini ngerti tentang sholat. Sekarang ada pelatihan sholat bayar 500.000. Begitu perbedaannya. Sama-sama yang diserukan adalah sholat. Kalau Rasulullah itu syiar berkorban, bertaruh nyawa. Tapi kalau sekarang syiarnya sholat, tetapi cari uang. Berbedanya di situ sekalian. Istri saya pernah mau ikut kajian di salah satu masjid besar di Yogyakarta. Ada level-levelan. Loh, kajiannya ada level-levelan. Iya, level 1 250.000, level sekian ya. Emang ngaji kita apa? Kitab Sirah Nabawi. Sirah Nabawi bayar, Pak. Menceritakan tentang baginda Rasul bayar. Ini bagaimana? Jadi orang berilmu itu banyak, tapi keberkahan ilmunya sudah diangkat. Ilmu terapi sama, saat ini ada di ranah profesi. Semuanya dinilai dengan komoditi. Bekam, orang belajar bekam, mensyiarkan bekam, bayar minimal berapa kalau bekam? 750.000. Padahal itu anjuran Rasul. Mari bawa Pak, ilmu ini bermanfaat untuk umat. Saya tidak mendidik, menjadikan teman-teman di Perti itu menjadi seorang trainer atau seorang tabib-tabib kapitalis. Saya menyebut teman-teman Perti itu adalah daiyah kesehatan. Jadi selain dia nerapi, dia juga mengajarkan ilmu terapi. Apakah nanti ketika semua orang ini bisa terapi kemudian rezeki kita tambah sempit? Itu pemikiran orang juga yang kapitalis. Kami membuktikan semakin kita berbagi, justru rezekinya semakin tambah. Ada orang sakit kanker stadium 4. Ini kalau diterapi sebulan sekali, ini kalah percepatannya. Ini harus terapi sehari sekali. Kalau diterapi sehari sekali, keluarganya pasti mikir 50.000 kali 30. Sebulannya sudah 1,5 juta, mikir. Kita harus ngerti, kita kan dakwah. Kalau begitu, ada nggak anggota keluarga yang bisa diajari terapi? Biar nanti diterapi anggota keluarganya sendiri. Itu bukan berarti rezeki kita kemudian terhambat. Biasanya Allah akan datangkan rezeki yang berlipat-lipat. Kisah-kisah kita banyak sekali teman-teman yang kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual, rezeki yang tak terduga-duga itu banyak sekali. Jangan jungkir balik dengan manajemen dunia pun tidak akan bisa. Kalau begitu sebagai seorang terapis, apakah tidak prospek Pak? Kalau kita nggak usah jadi seorang terapis gitu. Karena hanya sekedar 50.000 kali 3 nggak bisa jadi orang sukses. Kalau kita mau pakai manajemen Allah, ada nggak cara untuk melipat gandakan rezeki? Ada nggak Ustaz? Ada ya. Caranya bagaimana? Dengan sedekah, silaturahim.
Sedekah uang nggak ada. Program Perti salah satunya adalah baksos. Di baksos itu kita sebenarnya adalah sedekah, gitu. Mari kita bareng-bareng nanti setelah acara ini, jangan pergi sendiri-sendiri, rapatkan barisan, agendakan baksos dan lain-lain. Itu bagian dari sedekah, tarbiyah untuk ikhlas. Karena kalau ikhlas sendiri itu sulit, harus dilatih. Tapi kebanyakan para terapis selama ini supaya rezekinya meningkat tidak pakai manajemen Allah, pakainya manajemen akalnya sendiri. Dengan cara apa? Satu, misalnya kumpul-kumpul sertifikat, tempel-tempel sertifikat. Dia beranggapan bahwa ketika sertifikatnya banyak, nanti amplopnya juga semakin besar, gitu ya. Iya, pasti akan seperti itu. Kita cek, ya. Kita cek. Menempel-nempel sertifikat bagus sekalian. Ya. Itu sebenarnya kepentingannya terapis atau pasien. Kepentingan terapis ya, kepentingan terapis. Untuk apa? Untuk biar terkenal, biar terkenal. Terus untuk apa lagi Pak? Meyakinkan pasien biasanya gitu ya. Apa lagi Pak? Legalitas. Terus apa lagi? Kita bahas, bener nggak sebenarnya menempel-nempel sertifikat? Karena teori sertifikatnya itu kita yakin sertifikat bukan penentu rezeki loh ya. Kan pernah ada teori sertifikat Pak di daerah Kebumen. Ustaz, buktinya setelah saya pasang 5 sertifikat di klinik saya, rezeki saya meningkat. Oh, kalau begitu pasang 10. Saya bilang gitu. Biar 2 kali lipat. Pasang 50, biar 10 kali lipat. Ternyata nggak bisa. Karena memang rezeki bukan karena sertifikat. Permasalahan yang lebih berbahaya adalah memajang-majang sertifikat itu kita kaji. Biasanya orang mengatakan karena kepentingan terapis supaya meyakinkan pasien. Kalau legalitas itu sertifikat simpen aja tidak apa-apa. Tidak harus dipajang sertifikat itu. Permasalahannya adalah memajang-majang sertifikat itu untuk apa? Meyakinkan pasien rata-rata saja. Selama saya 20 tahun Pak menempuh terapi, tidak pernah orang ada pasien ya, saya belum pernah mendapatkan pasien datang ke tempat saya, ditandu, dipapah, kemudian lihat nggak ada sertifikatnya, ayo balik saja. Saya belum pernah. Saya belum pernah mendapatkan pasien panggilan ketika saya terapi, kok enak, ditanya, Ustaz jenengan dapat sertifikat dari mana? Saya nggak punya sertifikat. Oh kalau gitu nggak jadi saja. Saya belum pernah. Saya juga belum pernah ada pasien datang, Assalamualaikum Ustaz, mau saya terapi, tapi tolong tunjukkan sertifikatnya. Saya juga belum pernah. Jangan pernah? Belum ya? Berarti yang namanya pasien itu sebenarnya nggak mau tahu sertifikat Pak. Pak Lugiono kemarin cerita pasiennya sehari 15. Punya sertifikat Pak. Pasien sudah memutuskan datang itu berarti pasien sudah yakin. Kalau pasien nggak yakin pasti nggak datang. Mau cek lagi buktinya? Ayo. Yang memajang sertifikat adalah kita. Yang paling sering melihat sertifikat kita atau pasien? Kita ya, bukan pasien ya. Kita pajang-pajang sendiri, kita lihat-lihat sendiri, gitu lah ya. Kalau mau jujur, itulah yang nanti bisa menjadi bibit-bibit ujub, bibit-bibit kesombongan. Jenengan sebenarnya tidak mementingkan pasien, jenengan mementingkan ego jenengan sendiri. Ada di sini yang menekuni rukyah. Tolong saya dibantu. Antum bisa rukyah. Memasang-masang sertifikat itu bisa menjadi salah satu sumber penyakit ain. Tahu penyakit ain? Tahu ya Pak ya? Ngeri penyakit ain itu. Bahkan ini bisa menjadi sumber-sumber bibit-bibit kesombongan. Yang namanya bibit ditanam di tanah yang subur, disirami, dipupuk, dia akan berkembang dengan bagus. Kalau hal itu dilakukan oleh terapis yang akhlaknya nggak baik, hatinya nggak baik, nggak ngerti tentang agama, jadilah dia itu sekarang seorang terapis yang sombong, merasa ilmunya paling banyak dan sering merendahkan para terapis yang lain. Ada nggak terapis seperti itu? Banyak. Dia merasa sudah ini, sudah ini, dan sebagainya.
Kalau jenengan itu mementingkan kepentingan pasien, Bapak Ibu sekalian, gulung saja itu, simpan rapat-rapat, ganti dengan kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat, sehingga pasien datang itu sudah optimis sembuh. Bisa diambilkan dari Al-Quran maupun hadis. Nyalakan murotal, nyalakan aromaterapi, itu namanya mementingkan kepentingan pasien. Pasien datang, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Optimis Pak gitu ya. Tapi kita set yang datang adalah kanker. Aduh. Gambar-gambar otot, macam penyakit-penyakit macam-macam. Belum tarif-tarif. Waduh, Masya Allah. Sertifikatnya banyak, waduh tarifnya harus mahal. Repot. Mari, kalau jangan mau mengetuk pintu langit, pakailah manajemen langit. Insya Allah, kalau saya tanya, pasien itu yang mendatangkan siapa Pak? Bu? Yang mendatangkan adalah Allah atau sertifikat? Dijawab Bu, yang kenceng Bu. Allah atau sertifikat? Yakin Allah? Yang mendatangkan adalah Allah, betul ya? Yang menyembuhkan siapa? Allah juga kan ya? Yang menyembuhkan sertifikat atau Allah? Kalau gitu kita nggak terlalu fokus saja, nggak usah terlalu fokus pada sertifikat. Karena yang mendatangkan pasien adalah Allah, yang menyembuhkan pasien adalah Allah. Kalau gitu kita pakai aturan Allah saja. Untuk mendatangkan rezeki yang luas, kata Allah sedekah. Bukan dengan sertifikat. Sertifikat itu simpen aja. Oke, simpen aja. Paham ya Bapak sekalian ya? Oke, semoga Bapak Ibu sekalian berani berhijrah. Berani berhijrah Bapak sekalian. Karena berhijrah itu sulit. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak. Doanya kan gitu Pak ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena kalau hanya mengetahui yang hak itu adalah hak, banyak orang ngerti Pak. Doanya berlanjut, berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Karena berhijrah itu sulit. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu adalah batil. Gitu Pak ya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena perlu kekuatan. Ya Allah, berilah kekuatan untuk menghindarinya, menjauhinya. Artinya berhijrah itu tidak gampang. Tapi kalau orang tahu, oh ini nggak bener, ini bener, Allah pun memberikan hati nurani pasti tahu. Seorang pelacur pasti tahu bahwa pelacur itu nggak baik, pasti tahu Pak. Orang maling itu kalau ditanya hati nurani yang maling itu nggak baik itu dia pasti tahu. Permasalahannya adalah kekuatan untuk berhijrahnya ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua anggota Perti untuk berhijrah. Bermanfaat ilmu ini untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Bukan cuma sekedar biru dan merah. Kalau hanya sekedar biru dan merah, jualan cendol dawet saja. Buat komunitas nanti Pak Budi ya, Pak Budi buat komunitas cendol dawet. Itu lebih prospek daripada hanya sekedar amplop 50.000 nggak pasti. Kalau cendol dawet harga sekian, pulaan sekian, analisa bisnisnya jelas. Tapi kalau yang namanya terapi, orang kaya beli 20.000 pun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak prospek jasa orang terapis itu kalau mencari dunia. Betul nggak? Ada pertanyaan terkait seperti kajiannya kita cukup Pak. Di Gunung Kidul zuhur jam berapa Pak? Setengah 12 ya. Masih ada waktu 1,5 jam. Saya keliling terus Pak, jadi kadang bingung. Waktu di Medan, di Aceh itu kita salah waktu. Kita akan belajar tentang bioelektrik. Mungkin minta tolong panitia untuk membagikan alatnya.